warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 sejarah akan memperkenalkan diri. Saya Zaki Batullah sebagai Muhammad Hatta dan Raziman. Saya Muhammad Razan Akhtaratullah sebagai Muhammad Yamin. Saya Rasiana Mica sebagai Kuniati Koiso. Saya Hanaskia Ramadhani sebagai Marceka Terauci dan juga tokoh pendukung Indonesia. Saya Nafirita Safana Kira Novelia sebagai Sutomo. Saya Firza Birandini sebagai tokoh pendukung. Saya Dina Lestari sebagai tokoh pendukung. Saya Mifdal Malisi sebagai Insinyur Soekarno. Selamat menyaksikan. Dalam catatan sejarah dunia, beberapa negara pernah menjadi lokasi perang dalam Perang Dunia Kedua. Di wilayah Indonesia misalnya, pernah terjadi perang dahsyat antara pasukan sekutu melawan tentara Kekaisaran Jepang. Tahun 1944, Jepang mulai mengalami kekalahan dalam Perang Pasifik. Wilayah kekuasaannya satu persatu jatuh ke tangan sekutu. Situasi ini memaksa Jepang mencari cara untuk mempertahankan pengaruhnya, termasuk di Indonesia. Secara fisik, rakyat mengalami penurunan standar hidup yang sangat drastis. Kelaparan menjadi pemandangan umum di desa dan kota karena padi milik petani disita secara paksa oleh Kumiai, yaitu koperasi bentukan Jepang, hingga menyisakan hanya sedikit untuk dikonsumsi. Para petani pria diambil paksa dari sawah mereka, dipisahkan dari keluarga tanpa kepastian kapan akan kembali, dan dipekerjakan hingga tewas di proyek-proyek maut seperti pembangunan jalan kereta api atau lubang pertahanan. Kita kerja dari pagi sampai sore masih aja kelaparan. Iya loh, sama aku juga capek kerja dari pagi sampai malam gak ada hasilnya. Bu, ini dari mana? Ini loh dari pasar. Kisah duduk. Ini loh Bu, sekarang di beras makin sedikit. Hidup kita sekarang sulit. Emang kalau semisalnya Jepang udah kabur, emang kita bisa bebas? Gak tahu Bu, aku juga berharap begitu. Woi, Demera, nani yo shite iru? Ngapain Shigoto kalian o di sini? suzukeru yo. Kerja lagi. Cepat. Baik Tuan. Jepang mulai kehilangan kendali. Kekalahan dalam perang membuat posisi mereka semakin lemah. Untuk mencegah perlawanan rakyat Indonesia, Jepang mulai mencari cara untuk menarik simpati. Pada tahun 1944, Perdana Menteri Jepang Kuniaki Koiso mengumumkan janji kemerdekaan bagi Indonesia. Watashi tachi wa Indonesia ni dokuritsu wo ataeru daru. Sorai tekini. Indonesia, kami akan berikan kamu kemerdekaan di kemudian hari. Maka kita harus percaya. Kita harus cerdas. Jangan hanya menunggu. Pasukan yang mulia saya konstitusikan. Dengan hati yang terharu, kami menerima pengumuman bahwa Kerajaan Dainippon memperkenankan kemerdekaan segenap bangsa Indonesia di kemudian hari. Janji Koiso tidak memiliki kepastian waktu. Bagi Jepang, ini hanyalah alat politik.
Namun, bagi bangsa Indonesia, ini menjadi kesempatan untuk mempersiapkan kemerdekaan. Mendengar hal ini, tokoh bangsa seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, Muhammad Hatta pun melihat peluang untuk memerdekakan negara Indonesia ini dan bebas dari Jepang. Kita harus waspada. Ini bisa jadi hanya strategi. Tapi, ini bisa menjadi peluang kita. Kita manfaatkan kesempatan ini. Tetapi, jangan kita percayai sepenuhnya. Pada tahun 1945, Jepang membentuk BPUPKI. Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia ini bertugas menyelidiki dan mempersiapkan segala hal penting terkait tata pemerintahan dan dasar negara. BPUPKI menjadi wadah bagi para tokoh bangsa untuk berdiskusi dan merumuskan masa depan Indonesia. Disinilah ide-ide besar lahir melalui perdebatan yang mendalam. Ini menjadi kesempatan kita. Kita harus benar-benar mempersiapkan kemerdekaan negara ini. Bukan hanya merdeka, tapi juga bagaimana negara ini bisa berdiri. Kita butuh dasar negara yang kuat. Yang satu BPUPKI pun dimulai pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan tujuan merumuskan dasar negara yakni Pancasila oleh ketiga tokoh yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Pada sidang ini, BPUPKI ini diketuai oleh Rajiman Wedeo Diningrat. Dalam sidang hari ini, saya mengajukan usulan mengenai dasar negara yang berwujud tulisan maupun dalam bentuk lisan. Berikut rumusan dasar negara secara lisan yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan peri kesejahteraan rakyat. Dan secara tertulis, ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lalu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Muhammad Yamin mengusulkan konsep dasar negara yang menekankan kebangsaan dan persatuan melalui peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sidang hari kedua ini, saya ingin menyumbangkan ide pikiran saya. Usulan tersebut antara lain 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, dan yang terakhir keadilan rakyat. Supomo menekankan pentingnya negara integralistik atau negara persatuan, yaitu negara yang menyatukan seluruh golongan dan rakyat secara utuh. Saya selaku anggota BPUPKI ingin turut serta dalam perumusan dasar negara. Saya ingin mengusulkan yang pertama adalah kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme, yang ketiga mufakat, disusul oleh kesejahteraan sosial, dan yang terakhir adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dalam pidatonya pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka. Berikut adalah rincian 5 dasar yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang terakhir adalah ketuhanan yang Maha Esa. Pada 1 Juni 1945, saat Soekarno memperkenalkan 5 prinsip yang ia sebut sebagai Pancasila, pidato tersebut diterima secara aklamasi oleh para anggota sidang, menandai keberhasilan bangsa dalam merumuskan filosofi hidup yang akan menyatukan keragaman identitas Indonesia. Sidang kedua pun diadakan pada tanggal 10-17 Juli. Sidang kedua ini membahas rancangan Undang-Undang Dasar, bentuk negara, wilayah negara, dan kewarganegaraan. Bentuk negara Indonesia disepakati sebagai republik. Jadi, sidang kita kali ini adalah bentuk negara Indonesia, yaitu republik, dan wilayah Indonesia yakni seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Selanjutnya, saya persilakan kepada perwakilan dari panitia perancang Undang-Undang Dasar untuk melaporkan hasil sidang. Sidang BPUPKI pun turut membentuk panitia kecil yang beranggotakan 7 orang pada tanggal 11 Juli 1945. Hadirnya panitia kecil tersebut adalah untuk merancang Undang-Undang Dasar
1945 saat sidang pembahasan dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 1945. Pada tanggal 14 Juli 1945, sidang BPU PKI memperoleh hasil laporan perancangan Undang-Undang Dasar dan tepat pada tanggal 16 Juli 1945, BPU PKI menetapkan Rancangan Undang-Undang Dasar Negara. Dengan suara bulat dari anggota-anggota lain, kami menyetujui secara penuh isi pembukaan dasar tersebut. Di sini, kami sebagai panitia kecil akan menyempurnakan kembali rancangan Undang-Undang Dasar. Selaku Ketua Panitia, saya melaporkan hasil kerja dari panitia-panitia yang terdiri dari yang pertama adalah pernyataan Indonesia Merdeka, yang kedua pembukaan Undang-Undang Dasar, yang ketiga batang tumbuh Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, rumusan yang telah disahkan tersebut kelak dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Dengan ini, saya nyatakan sidang BPU PKI pada tanggal 17 Juli tahun 1945 ditutup. Setelah BPU PKI menyelesaikan tugasnya dan dibubarkan, dibentuklah PPKI untuk mengambil alih langkah akhir menuju kemerdekaan Indonesia yang sesungguhnya. Terauchi menyampaikan keputusan Jepang memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dan menunjuk Soekarno-Hatta sebagai ketua dan wakil ketua dari PPKI. Di Dalat, Vietnam pada tanggal 12 Agustus 1945. Terauchi mengundang ke Vietnam untuk membicarakan persiapan kemerdekaan Indonesia. Dalam pertemuan ini, Jepang secara resmi menyampaikan keputusan untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia serta membahas tindak lanjut pembentukan PPKI. Di sini, saya akan memberikan kabar bahwa pasukan Jepang sedang diambang kekalahan. Jadi di sini saya akan memberikan kemerdekaan bagi Indonesia. Baik, terima kasih bangsa Jepang atas kesediaannya dalam memerdekakan bangsa kami. Kami akan membantu dalam persiapan kemerdekaan bangsa kami. Kemudian, tiga tokoh pun berbincang tentang kemerdekaan yang terasa semakin dekat. Kita tidak bisa bergantung pada Jepang. Kemerdekaan ini, kita harus berjuang dengan sendiri. Kita sudah di jalan yang benar. Perjalanan kita belum selesai, tapi kita sudah semakin dekat. Sidang PPKI gagal dilaksanakan sesuai jadwal karena pada dini hari, tanggal 16 Agustus 1945, golongan muda, diantaranya Soekarni, Wikana, dan Khairul Saleh, membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok, Karawang. Golongan muda ingin menjauhkan Soekarno-Hatta dari pengaruh Jepang dan mendesak mereka untuk segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa menunggu janji Jepang atau melalui PPKI yang dianggap sebagai badan bentukan Jepang. Karena ketua dan wakil ketua PPKI yaitu Soekarno dan Hatta tidak berada di Jakarta, sidang tidak dapat digelar. Lalu pada pembentukan PPKI terdapat pembahasan apa saja ya? Arigatou gozaimasu. Sumimasen. Dari panitia perancang Undang-Undang Dasar untuk melaporkan hasil sidang. Attention please. Negara ini berdiri. Gue senyum lagi mau merdeka. Bukan hanya merdeka. Persiapan kemerdekaan negara ini. 2, 3, action. Kita harus Apa mau Yamin? nggak disuruh pomo. Muhammad Yamin. Kakinya ngelunjak.